Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di saat badai menerpa dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, senang sekali ketemu lagi pada hari Minggu kedua bulan Mei, tanggal 10 Mei 2020. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi petunjuk jalan bagi kami, yang menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya,
sehingga firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini tetap kita akan belajar firman Tuhan terkait dengan situasi keadaan yang belum normal saat ini. Tuhan ingin kita menjadi sesuatu. Nah, mari kita melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Kita tetap jadi teladan dalam keadaan apapun, tetap jadi teladan. Contoh yang baik, yang bisa ditiru, yang jadi panutan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan di mana kita berada. Puji nama Tuhan. Nah, jadi teladan dalam hal apa? Rasul Paulus dia mengatakan, kalau kita tidak bisa jadi teladan, maka kita akan dianggap rendah. Kita akan dianggap remeh. Tidak dipedulikan. Ya. Tapi kalau kita jadi teladan lain, orang akan menghargai kita. Orang akan menghormati kita. Nah, sebab itu ayo jadilah teladan. Rasul Paulus mengatakan, kita harus jadi teladan dalam beberapa hal. Saya sebutkan aja. Ya. Yang pertama dalam perkataan. Dalam perkataan. Apa yang kita katakan itu harus jadi teladan. Karena itu kata-kata kita harus kata-kata yang baik. Yang kedua, tingkah laku. Kelakuan kita harus jadi teladan. Kita harus punya tingkah laku, kelakuan yang baik. Ya, ngerti unggah-ungguh, adat istiadat, ya, sopan santun. Yang ketiga, kita harus jadi teladan di dalam kasih. Kasih dalam perbuatan. Kasih agape. Kasih ilahi. Ini yang harus kita jadi teladan. Dalam mengasihi dengan kasih ilahi. Kasih yang tingkatnya paling tinggi. Ini harus ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang keempat, kita harus menjadi teladan di dalam hal semangat. Aduh, kayak keadaan kayak begini, loyo, lemes. Tidak. Kita harus tetap bersemangat. 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 Jangan sampai semangat kita kendor. Tetap bersemangat dalam keadaan apapun. Kita jadi teladan dalam keadaan seperti ini kok masih, waduh, semangat luar biasa. Yang kelima, kita harus jadi teladan dalam kesetiaan. Meskipun hari-hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ayo tetap setia beribadah di rumah masing-masing. Lakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kita jadi teladan.
Tidak bisa rame-rame kumpul lalu jadi tidak setia. Tidak boleh. Yang terakhir, yang keenam, kita harus jadi teladan dalam kesucian. Kesucian artinya apa? Dalam hidup benar dan kudus. Ya, itu kesucian. Hidup benar dan kudus. Hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus berarti cinta Tuhan, benci dosa. Ini yang harus kita tampakkan keluar sehingga kita jadi teladan. Oke. Nah, sekarang persoalannya adalah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa jadi teladan. Bagaimana kita bisa jadi contoh. Bagaimana kita bisa jadi panutan. Ya, nah, firman Tuhan mengajarkan dengan jelas dan gamblang. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Surat Roma pasal 12 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita bisa jadi teladan? Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan tiru model duniawi buat model kita. Firman Tuhan bilang, semua yang ada di dalam dunia bukan berasal dari Bapa. Nah, karena itu firman Tuhan tegas mengatakan tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kita harus menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Nah, tentunya dalam hal kayak begini kita harus mempunyai sikap. Ya, kita harus mempunyai sikap. Nah, sikap kita itu bagaimana? Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia dan hidup kita jadi teladan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat 12. Titus ayat 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji Tuhan. Kalau diringkas, ayat ini menganjurkan kita atau mengharuskan kita punya sikap supaya kita jadi teladan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu punya hidup yang bagaimana, sikap hidup yang bagaimana. Firman Tuhan mengatakan kita harus punya sikap hidup yang layak, dalam pengertian mempunyai sikap hidup yang sesuai, cocok dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini kita harus ambil sikap seperti ini supaya kita jadi teladan, supaya kita jadi contoh, supaya hidup kita tidak serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dikatakan orang-orang duniawi. Tidak menjadi serupa dengan mereka. Punya sikap hidup yang layak, sikap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana itu? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, yang pertama,
kita harus meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan. Perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yesaya 55 ayat 7 mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tinggalkan perbuatan jahat, tinggalkan kefasikan. Itu cara kita bisa hidup sesuai firman Tuhan. Ya, kalau tidak mau ninggalkan tidak bisa. Firman Tuhan melarang. Yang kedua, bukan hanya kita harus meninggalkan kefasikan, tapi yang kedua, firman Tuhan harus mengatakan kita harus meninggalkan keinginan-keinginan. Kita harus meninggalkan hal-hal seperti itu. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini sikap hidup yang tepat, meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi. Ditinggalkan. Dan kita akan bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dengan demikian, maka kita akan memperoleh satu kehidupan yang beda dengan orang lain. Dan kehidupan yang berbeda itulah yang membuat kita bisa jadi teladan, yang membuat kita bisa jadi contoh, yang membuat kita bisa jadi panutan. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan hawa nafsu dunia, maka kita akan punya kehidupan. Kita akan punya hidup. Yang pertama, bijaksana. Kita akan punya hidup yang bijaksana. Luar biasa. Ya, hidup yang bijaksana. Nah, gimana hidup yang bijaksana itu? Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan kepada kita bahwa hidup yang bijaksana adalah tahu memakai waktu. Tahu memakai waktu dan kesempatan yang ada. Ini orang bijak. Ada waktu, ada kesempatan, dia pakai sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan yang kedua, bijaksana adalah mengerti kehendak Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau. Ini orang yang bijaksana. Sebab itu dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tahu apa maksud Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mempunyai kehidupan yang benar dan kudus. Jelas, kebenaran dan kekudusan tidak bisa dipisahkan. Ini orang yang jadi panutan dan hidupnya tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, punya kehidupan yang benar dan kudus. Itu artinya apa? Hidup nurut firman Tuhan. Roma 16 ayat 8 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita melihat, kita harus punya kehidupan yang benar dan kudus. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan hidup semacam itu akan jadi teladan dan panutan. Karena hidup tidak sama
dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi otomatis bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Luar biasa bukan? Yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya kehidupan yang suka beribadah kepada Tuhan. Nah, ya, suka beribadah kepada Tuhan. Tidak mau meninggalkan ibadah. Tapi selalu kepingin ibadah, selalu kepingin ibadah. Selalu kepingin ibadah. Artinya apa? Punya kehidupan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Iya, punya kehidupan yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Haleluya. Sebab itu pemazmur mengatakan, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi artinya apa? Hidup yang tak terpisahkan dari Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan. Sebab itu terus kepingin beribadah, kepingin ketemu Tuhan, kepingin ketemu Tuhan. Ini satu kehidupan yang indah. Nah, inilah yang harus kita miliki dalam keadaan kondisi situasi seperti sekarang ini. Hidup tetap jadi teladan. Hidup tetap jadi contoh. Sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, sebab itu kita tidak boleh berkata situasi keadaan kayak gini ya ikut-ikutan aja. Enggak. Kita punya prinsip, kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Kita bisa jadi teladan kalau kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan yang tidak baik, kita akan mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan kehidupan itu kita jadi contoh, kita jadi teladan. Lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang kami alami saat ini, kami tetap harus jadi teladan. Kami harus tetap jadi contoh yang baik. Kami harus tetap jadi panutan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan Yesus dibesarkan dan dipermuliakan. Haleluya. Dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami boleh bersinar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu memberkati kami semua yang sudah mendengar, sehingga kami bukan cuma mau mendengar, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.